Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang Accounting and the Income Statement Analysis dari PT Kamina Ice Cream Industry Tbk. Nah, di sini saya Edwin tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Matthew, Valentino, dan juga Timothy. Pertama, kita akan masuk ke dalam business activity. Nah, dalam business activity ini terdapat 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah financing activities, investing activities, dan juga operating activities. Nah, dalam laporan arus kas yang sudah data laporan arus kas sudah kita dapatkan, pendapatan meningkat 7,05% dari 961 miliar di tahun 2018 menjadi 1028,9 miliar di tahun 2019. Seluruh pendapatan perseroan diperoleh dari penjualan es krim Implus dan juga in-home atau family pack yang dilakukan di dalam negeri. Nah, pendapatan menurun 7,03%, yaitu 1,03 triliun di tahun 2019 menjadi 996,6 miliar pada tahun 2020. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa keuntungan tertinggi yaitu didapatkan pada tahun 2019, 2018, lalu disusul oleh 2020. Oke, saya akan menganalisa financial statement milik perusahaan Kamina. Financial statement ini berisikan informasi formal dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi kita bisa lihat dari tahun 2018-2019, aset milik Kamina itu naik dari tahun ke tahunnya. Persediaannya pun juga bertambah setiap tahunnya. Lalu juga ada data aset tidak lancarnya. Lalu lanjut ke liabilitasnya dan ekuitas ini di tahun 2018-2019 perusahaan Kamina itu utangnya menurun. Mungkin karena per tahunnya udah membayar juga. Lalu ekuitasnya juga modalnya itu sama. Lalu saya akan membandingkan pada tahun 2019-2020. Jadi mungkin karena 2019-2020 ini munculnya awalnya COVID. Jadi mungkin semua perekonomian itu mulai goyang. Kita bisa lihat uang kas asetnya itu awalnya bertambah, tetapi di sini kita juga bisa lihat piutangnya itu juga menurun. Tetapi di sini kita bisa lihat perbedaan yang sangat drastis, yaitu di persediaannya. Persediaan mereka itu menurun mungkin karena pandemi juga, jadi stoknya yang mereka sediakan itu menurun. Selain itu di liabilitasnya kita bisa lihat utangnya juga berkurang cuma sedikit, mungkin karena macet gitu membayarnya juga bisa, dan ekuitasnya pun juga tetap sama. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam income statement. Income statement itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Kita lihat pada tahun income statement pada tahun 2018-2019 itu terdiri ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, laba dari usaha, laba sebelum pajak, dan yang akhir adalah laba bersih setelah pajak. Nah, itu pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan. Lalu kita lihat income statement pada tahun 2019-2020. Kita lihat laba bersih setelah pajaknya itu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang earning per share dari PT Campina. Di periode 18-19, earning per share PT Campina mengalami kenaikan, yaitu dari 10,53 menjadi 13,04. Di periode 19-20, PT Campina mengalami penurunan, yaitu dari 13,04 menjadi 7,48. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue dan expense recognition. Revenue recognition di periode 18-19, pendapatan dari penjualan diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat suatu barang itu jatuh kepada pembeli. Umumnya pada saat pengiriman sesuai dengan syarat penjualan. Lalu expense recognition, beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya. Lalu di periode 1920, sebelum 1 Januari 2020, pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi dan diperoleh oleh perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Jadi perusahaan itu menerima pendapatan dulu, itu sudah termasuk pengakuan pendapatan. Jadi tidak termasuk diskon, rabat, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu mulai 1 Januari 2020, perusahaan menerapkan PSAK 72 atau pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisis sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Yang ketiga, menetapkan harga transaksi. Yang keempat, alokasi transaksi. Yang kelima, pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
Yang terakhir ada expense recognition periode 2019-2020, yaitu beban diakui pada saat terjadinya asas akrual. Asas akrual itu ketika pembeli berhasil melunasi atau menyelesaikan kewajibannya dalam membayar. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati.